Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Budi Rizwandi MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Wulan dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang sediaan berbentuk krim untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Maka, dalam waktu 15 menit ke depan, kita akan sama-sama mengenal lebih dalam tentang apa itu krim, dari mulai definisi krim, bagaimana formulasinya, apa saja bahan penyusun krim, serta kekurangan dan kelebihan persediaan berbentuk krim. Seperti yang telah saya sampaikan pada pembukaan tadi, pokok bahasan yang akan sama-sama kita kupas pada hari ini ada 4, yaitu pertama, pengertian dari krim, kemudian formulasi krim, lalu bahan-bahan penyusun krim, serta kelebihan dan kekurangan dari sediaan krim. Memasuki materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan krim? Krim adalah bentuk sediaan farmasi setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair dan diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau emulsi minyak dalam air. Dalam Farmakope Indonesia edisi ketiga, krim juga diartikan sebagai sediaan setengah padat berupa emulsi, mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian topikal atau pemakaian di luar tubuh seperti kulit. Setelah mengetahui definisi krim, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penggolongan krim berdasarkan tipenya. Berdasarkan tipenya, krim terbagi menjadi 2 golongan, yaitu krim tipe air dalam minyak dan tipe minyak dalam air. Krim tipe air dalam minyak yaitu ketika air terdispersi dalam minyak. Artinya, jika diibaratkan dalam fase ini, minyak berperan sebagai rumah dan air adalah tamunya. Dalam artian, air terdispersi dalam minyak. Contoh dari fase ini adalah cold cream. Cold cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit. Biasa dibuat sebagai krim pembersih dengan warna putih dan bebas dari butiran. Cold cream biasanya mengandung mineral oil dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian yang kedua yaitu tipe krim minyak dalam air. Di sini minyak terdispersi dalam air, kebalikan dari fase air dalam minyak. Dalam krim tipe ini, hal yang terdispersi atau yang menjadi tamu adalah minyak, sehingga meninggalkan lapisan film pada permukaan kulit. Contohnya yaitu vanishing cream. Vanishing cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Vanishing cream yang digunakan sebagai pelembab dapat meninggalkan lapisan berminyak atau film pada permukaan kulit. Selanjutnya, materi tentang monografi krim yang saya ambil dari Farmakope Indonesia edisi ketiga. Di antaranya yaitu yang pertama ada stabilitas krim. Krim akan rusak jika terganggu sistem campurannya. Penyebab utamanya adalah perubahan suhu dan perubahan komposisi yang disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan, atau proses pencampuran dua tipe krim yang zat pengemulsinya tidak tercampurkan dengan sempurna antara satu sama lain. Dalam proses pengenceran krim, krim hanya dapat diencerkan jika diketahui pengencer yang cocok dan dilakukan dengan teknik aseptik. Seperti yang telah kita ketahui, teknik aseptik merupakan metode penjagaan yang digunakan dalam setiap tindakan yang membawa risiko masuknya mikroorganisme ke dalam suatu benda. Untuk menjaga stabilitas krim saat digunakan, hendaknya krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam waktu maksimal 1 bulan dari waktu pembuatan. Kemudian ada zat pengemulsi. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Sebagai zat pengemulsi dapat digunakan emulgin, lemak bulu domba, kemudian cetaseum, setil alkohol, steril alkohol dan golongan sorbitan, polisorbat, dan polietilen glikol. Selanjutnya mengenai zat pengawet yang umum digunakan adalah
metilparaben 0,12% hingga 0,18% atau propilparaben 0,02% hingga 0,05%. Kemudian tahap penyimpanan. Simpanlah krim dalam wadah tertutup baik atau tub dan tempatkan di tempat yang sejuk. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada slide berikutnya. Dan poin terakhir yaitu penandaan. Pada etiket harus tertera obat luar. Biasanya etiket untuk obat luar itu berwarna biru seperti gambar di atas. Materi berikut adalah bahan penyusun krim. Untuk membuat sediaan krim yang berkhasiat dan aman, diperlukan data-data seperti monografi zat aktif krim untuk keperluan pemeriksaan bahan baku yang digunakan. Bahan baku harus memenuhi persyaratan farmakope agar dapat digunakan untuk sediaan farmasi. Bahan yang utama adalah zat aktif dari suatu krim. Adapun syarat yang harus terpenuhi oleh sediaan krim dengan zat berkhasiat tertentu adalah: pertama, diperlukan data farmakologi untuk menentukan dosis zat aktif dalam sediaan, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi, dan peringatan pasien. Yang kedua, diperlukan data preformulasi dan bahan baku pembantu untuk menyusun formula sediaan krim. Dan yang terakhir, yaitu undang-undang yang berhubungan, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan mengenai penggolongan obat, penandaan, serta pengemasan dari obat tertentu. Lanjut, bahan kedua yaitu minyak atau air. Minyak dan air digunakan sebagai basis. Pemilihan basis krim harus disesuaikan dengan sifat atau kestabilan zat aktif yang digunakan. Bila zat aktifnya larut dalam lemak, maka sebaiknya dibuat tipe emulsi air dalam minyak dan demikian pula sebaliknya. Bahan yang ketiga adalah pengemulsi. Bahan pengemulsi yang digunakan dalam sediaan krim disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang akan dibuat atau dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi dapat digunakan emulkit, lemak bulu domba, cetaseum, setil alkohol, stearil alkohol, polisorbat, dan PEG atau polyethylene glikol. Selanjutnya ada zat tambahan yang berupa pelembab dan pengompleks, pengawet, pendapar, serta antioksidan yang sangat berpengaruh dalam proses pembuatan serta ketahanan sediaan krim. Selanjutnya materi mengenai metode pembuatan krim. Ada 3 metode pembuatan krim yaitu fusion, triturasi, dan pencampuran. Metode fusion dilakukan dengan melelehkan semua zat penyusun krim di dalam cawan uap menggunakan water bath. Kemudian, bahan diaduk sampai dingin dan membentuk sediaan krim. Metode kedua yaitu triturasi atau pencampuran zat yang tidak larut dengan sedikit basis menggunakan mortir dan alu sampai larut. Kemudian ada metode pencampuran. Metode pencampuran dilakukan dengan menyatukan komponen krim sampai seluruhnya homogen menggunakan mortir dan alu. Setelah mengetahui metodenya, kita masuk ke proses pembuatan. Adapun proses pembuatan krim secara umum yaitu yang pertama adalah proses penimbangan seluruh bahan baku. Kemudian, bagian fase minyak dilebur di atas penangas air atau water bath. Selanjutnya, ditambahkan bagian air dengan zat pengemulsi. Dan langkah terakhir, aduk sampai terjadi suatu campuran yang berbentuk krim. Materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara menyimpan krim yang baik dan benar agar mutunya bertahan sesuai batas penggunaan dan tidak rusak sebelum waktunya. Krim dapat disimpan dalam berbagai macam wadah seperti sediaan umum lain yaitu salep. Wadah yang dapat digunakan diantaranya botol dari plastik, botol dari porselin putih, kemudian botol dari gelas tidak berwarna, atau botol yang berwarna gelap seperti hijau, amber, biru, dan buram untuk krim dengan zat aktif yang peka terhadap sinar matahari. Krim juga akan sangat baik dan bertahan lama jika disimpan dalam suhu di bawah 30 derajat. Selanjutnya materi tentang evaluasi mutu sediaan krim. Apakah hal ini perlu dilakukan? Jelas saja saya katakan iya. Bukan hanya pada sediaan krim, melainkan pada tiap sediaan yang akan didistribusikan dan sediaan yang akan digunakan agar sediaan yang akan digunakan benar-benar layak.
Lantas, bagaimana caranya? Berikut akan saya paparkan. Yang pertama, ada yang namanya uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan cukup dengan menggunakan alat indera kita. Adapun hal yang dapat diuji dengan pengujian organoleptik diantaranya seperti bau, warna, bentuk, dan tekstur. Bau, warna, bentuk, dan tekstur ini harus sama keadaannya seperti kali pertama sediaan tersebut dibuka. Jika ada perbedaan baik itu dalam bentuk bau, warna, maupun tekstur ketika awal penggunaan dan saat itu, dikhawatirkan telah terjadi perubahan struktur kimia yang tidak diharapkan, yang dampaknya bisa sangat fatal sampai menyebabkan kerusakan organ, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, sebagai langkah awal, uji organoleptik ini cukup mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ada evaluasi pH yang dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter atau kertas universal. Sediaan yang baik harus memiliki pH yang sesuai dengan areal tujuan pengobatan. Selain itu, uji pH juga dilakukan untuk mengetahui stabilitas sediaan agar pH dapat dipertahankan dalam rentang tertentu. Selanjutnya, ada pengujian daya sebar yang diartikan sebagai kemampuan menyebar krim pada kulit. Uji daya sebar dapat dilakukan dengan penggunaan 2 buah kaca yang diberi beban tertentu dalam waktu tertentu, sehingga daya sebar krim dapat terlihat dalam kaca tersebut. Poin berikutnya adalah penentuan ukuran droplet untuk melihat homogenitas sediaan yang dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dan yang terakhir adalah uji aseptabilitas yang dilakukan dengan pengujian melalui beberapa responden dengan berbagai kriteria kulit untuk kemudian akhirnya diberi scoring tentang misalnya daya sebar, daya lekat, sensasi yang dirasakan itu seperti apa, atau mungkin mudah tidaknya dalam pencucian dan lain sebagainya. Masuk ke materi cara menggunakan krim. Ketika sediaan krim sudah ada dan tepat, maka kita juga harus bisa menggunakan sediaan tersebut dengan baik dan benar agar khasiatnya maksimal. Adapun langkah mudah yang dapat dilakukan dalam menggunakan sediaan krim diantaranya yaitu yang pertama, pastikan tangan kita bersih dari kotoran dan mikroorganisme. Hal ini dapat diperoleh dengan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Hal ini dilakukan karena seperti yang telah kita ketahui bahwa tangan adalah tempat yang baik untuk bakteri berkembang biak karena terbukti aktivitasnya cukup banyak. Bahkan, sebuah riset mengatakan dewasa ini telapak tangan manusia terpapar bakteri dengan varian yang jauh lebih banyak dari masa sebelumnya. Nah, untuk meminimalisir penyebarannya, kita bisa mencuci tangan seperti anjuran yang telah saya sampaikan tadi. Langkah yang kedua, yaitu kita tidak boleh lupa untuk membersihkan areal yang akan diolesi krim, agar krim bekerja dengan optimal dan tidak terkontaminasi zat lain yang menempel di permukaan kulit. Selanjutnya, tahap pengolesan krim, yaitu dengan mengoleskan krim secara tipis dan merata pada permukaan kulit. Dan jangan pernah mengoleskan krim pada kulit yang tipis, seperti area kulit di bawah mata, sudut hidung, dan sudut bibir. Tahap berikutnya yaitu menggunakan sediaan krim secara teratur untuk hasil maksimal. Penggunaan krim yang tidak tuntas dalam pengobatan bisa memicu resistensi zat aktif. Maka dari itu, gunakanlah krim sesuai dengan resep dokter atau paling tidak sesuai dengan etiket yang tersedia pada kemasan krim. Materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Adapun kelebihan dari krim diantaranya praktis, mudah menyebar, tidak lengket terutama tipe minyak dalam air, dan mudah dibersihkan. Selain itu, karena pengolesannya secara lokal, krim ini bisa bekerja langsung pada jaringan setempat. Selain kelebihan, sediaan krim ini juga memiliki kekurangan, seperti mudah kering jika ditempatkan pada suhu yang tidak sesuai, sulit dalam pembuatan karena harus dalam keadaan panas, meskipun mungkin hal ini bukan masalah besar bagi pembeli atau konsumen.
Dan yang terakhir, yaitu mudah pecah atau rusak jika formulasinya terganggu. Sampailah kita pada slide terakhir. Sebelum menutup, saya akan menarik kesimpulan dari uraian materi yang telah saya sampaikan. Krim merupakan sediaan farmasi setengah padat yang digunakan untuk pemakaian topikal dan terdiri dari beberapa unsur yang kemudian digolongkan menjadi fase air serta fase minyak dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Seorang farmasis harus bisa membedakan antara satu sediaan dengan sediaan lain, seperti contohnya membedakan karakteristik krim dan sediaan unguentum lainnya seperti salep, gel, dan sebagainya agar tidak salah dalam meresepkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya saya. Jika ada pertanyaan, dapat mengisi kolom komentar dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.